Konstitusi itu melindungi setiap suara, pemikiran, atau aspirasi daripada rakyat. Aturan hukum itu harus dimainkan. Dikala itu tidak kita lakukan, ya kita sebenarnya melemahkan diri kita sendiri. Tujuan politik dengan memakai identitas agama. Nah, orang-orang bodoh ini berpikir, ya inilah yang benar. Hai, kemana aja? Kok sekarang baru komen? Macam mana bos-bos kita ini? Gaspol, gubrak, oh lala bebe. Selamat bagi kawan-kawan semua, selamat malam di Indonesia. Jadi kita topik juga yang cukup panas, jadi perlu digubrak-gubrak Pak. Sebenarnya terjadinya larangan-larangan yang semua ini label-label agama tidak lain daripada kesalahan pertama daripada pemerintah sebagai pengambil keputusan, dan kedua juga adanya kompromi daripada orang-orang Kristen sendiri Pak, karena kita kurang memperjuangkan hak-hak yang harus dimiliki oleh setiap warga Indonesia yang memang dilindungi hukum. Kan kita punya konstitusi, di mana konstitusi itu melindungi setiap suara, pemikiran, atau aspirasi daripada rakyat. Cuman yang menjadi kenyataan bahwa ya kita lebih banyak mengikuti apa yang telah ditetapkan, entah itu berkompromi maupun juga takut mungkin di-blame, karena orang-orang kita ya khususnya ya gereja-gereja tidak pernah mengambil suatu langkah untuk memperjuangkan sesuatu yang menjadi hak kita. Kita tidak memberontak, tetapi hak kita untuk membela itu harus ada. Demi keadilan Indonesia. Kalau Indonesia ini ingin terus untuk menyatakan NKRI. NKRI itu kan ya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kalau tidak lagi ingin untuk ada negara kesatuan, ya lepaslah keinginan daripada misalnya provinsi-provinsi lain, ya misalnya ada larangan buka gereja di mayoritas. Nah begitu juga keadilan itu dilarang juga buka masjid atau pesantren di daerah-daerah atau provinsi yang mayoritasnya atau kantong Kristen. Tapi yang di sini kan mana ada suara-suara orang Kristen untuk melakukan misalnya seperti itu ya. Kita juga tahulah etikanya nggak baik. Tetapi kalau ini diperlakukan dan dibiarkan oleh pemerintah karena takut kepada para teroris seperti MUI dan juga partai PKS, ya kita harus lawan. Nggak ada cerita bahwa kita harus menerima terus ketidakadilan. Apa yang diperlakukan oleh pemerintah kita memang sangat tidak adil, sangat tidak adil dari semua level, termasuk di dalam ya beribadah, termasuk juga dalam politik, ekonomi, penentuan siapa yang bisa menjabat sesuatu, BUMN, semuanya itu ditentukan oleh mereka. Meskipun ada kekuasaan, tetapi takut dengan bisikan-bisikan orang-orang yang benar-benar menghendaki kehancuran Indonesia. Dan pemerintah juga tidak pekah untuk melihatnya bahwa hal ini tidak boleh dilakukan atas dasar undang-undang kita. Jadi semuanya ini, kalau tadi Pak Ute menanyakan soal retorika Galarua, saya bilang itu bukan retorika. Kalaupun ada yang komplain belum jalan. Ya, retorika itu dalam pengertian saya bahwa sesuatu ajaran atau teori yang ingin dipaksakan atau diterapkan oleh entah itu founder ataupun ya pemerintah dan lain-lain, tetapi mereka mengingkari janji itu, bahkan mereka berlawanan seperti Pancasila. Sepertinya itu menjadi dasar dari negara kita. Untuk kepentingan mereka, mereka tentukan itu. Tetapi sebenarnya mereka tidak ingin melakukannya. Selama 76 tahun, apa yang kita petik dari keadilan di Indonesia dengan berdasarkan konstitusi atau ideologi daripada bangsa kita. Semuanya ini nggak ada. Yang minoritas itu tetap tidak diberikan kesempatan, dan juga dari orang-orang minoritas tidak ingin untuk menyuarakan. Kita lihat saja kejadian misalnya di Manado. Karena ada keputusan 3 menteri ya sempat melarang sebenarnya pesantren di kota Manado karena ya itu karena mayoritas Kristen. Tetapi tidak konsisten untuk fight
mengenai ya memang ada ketentuan mayoritas agama yang harus dihormati itu harus dituruti. Tetapi setelah ditakutin mungkin oleh kelompok-kelompok radikal, ya pemerintahnya ciut. Jadi disinilah kita harus ya, bukan kita ingin untuk berkelahi, tetapi aturan hukum itu harus dimainkan. Dikala itu tidak kita lakukan, ya kita sebenarnya melemahkan diri kita sendiri. Termasuk juga gereja-gereja. Dikala kita memberikan opini untuk kebaikan, ya bahkan kita ditekan sebagai ya ranah politik, tidak perlu campuri. Mereka lupa bahwa dalam hidup ini adalah bagian daripada politik. Kita vote atau memilih pemimpin kita itu politik. Jadi kalau kita tidak berpolitik sama sekali, ya kita hidup di hutan yang tidak pernah ada sentuhan dengan siapapun, makhluk manusia. Jadi ini nonsense semuanya itu diputar balikkan sehingga orang dibodohkan. Maka yang diputar di sini adalah tujuan politik dengan memakai identitas agama. Kalau kamu tidak memilih orang yang ditentukan oleh para MUI, kamu tidak disolatkan kalau waktu meninggal. Nah, orang-orang bodoh ini berpikir ya inilah yang benar. Meskipun kita pelacur, yang kita pilih ataupun ya perampok dan segalanya, yang penting agama yang sama, mayoritas ini harus dilanggar dan pemerintah harus tegas dalam melakukan ini. Jadi kita itu ya memang ya sangat peduli dengan keadaan di Indonesia yang sudah zaman yang seharusnya manusia tidak mempersoalkan agama. Agama apapun ya kita hormati. Manusia itu makhluk yang Tuhan berikan sebagai bagian daripada kehidupan yang harus kita juga saling respect. Tetapi kalau ini diperlakukan ketidakadilan terus, maka ya saya setuju Pak. Ya Minahasa harus berani untuk mengatakan merdeka, Papua dan juga Ambon. Indonesia ini kita bersyukur. Kita itu maritim nation, Pak. Maritim nation itu sebenarnya sulit untuk menjadi satu. Tapi kenyataan Indonesia sampai saat ini masih bisa jadi satu meskipun terpisah oleh pulau-pulau. Kalau Eropa saja yang satu daratan, pisah negaranya. Karena ya mereka menginginkan apa yang diterapkan di dalam daerah mereka berdasarkan suku bangsa yang ada. Sehingga ada Eropa yang terbagi daripada setiap Belanda, Jerman, Italia, Spanyol, dan lain-lain sebagainya, Pak. Indonesia itu bersyukur sekali. Masih ada toleransi kesatuan daripada masyarakat. Tapi jangan terus kita dibodohi. Disusupin dengan ajaran-ajaran agama yang harus diberantas. Ajaran agama ini yang merampok uang rakyat dengan membentuk lembaga swadaya masyarakat, sepertinya tandingan masyarakat. Dan pemerintah takut. Oleh sebab itu, dikala memilih presiden harus menggandeng seorang ulama yang padahal tidak ada tujuannya untuk membangun Indonesia, bahkan memperkuat organisasi mereka. Dan ini sudah dibuktikan, kan kita pemupukan kelompok teroris yang ada, kelompok ya PKS menjulang MUI mendapatkan dana, itu dana daripada rakyat dipakai untuk mensupport teroris. Jadi kita harus lantang untuk menyatakan ini, dan kita syukuri ada kebersamaan kita untuk memperjuangkan, dan juga kelompok-kelompok ya Kristen sendiri. Siapa yang kita salahkan? Ya salahkan diri sendiri karena kita lebih banyak berkompromi. Yang dipilih jadi DPR setelah terpilih duduk di pusat, biarkan begitu saja. Kita ini ya terus disolimi istilah daripada mereka. Dan kalau kita memberikan suatu protes terhadap ulama, dianggap diskriminalisasi ulama. Ini kata-kata yang selalu dimanipulasi dengan mungkin budaya-budaya Arab, sama dengan Anies Baswedan. Korupsi, mengambil usaha-usaha yang fiktif, bayaran yang berlebihan karena tujuan untuk korupsi, menyatakan kelebihan bayar. Ini kan budaya-budaya Arab yang membaca sesuatu kalimat dari belakang ke depan. Nanti kalau ditanya dia, wah salah baca ini. Karena ya ditanggung tidak luntur. Akhirnya luntur, dia kembalikan itu. Ya bacanya dari belakang dong. Nah ini yang harus dipangkas. Dan semoga Pak Jokowi dan para aparat termasuk Menteri Polhukamnya, si Mahfud, janganlah bermain dua kaki di sini. Kita ini rakyat Indonesia patut menuntut keadilan. Itu saja Pak, terima kasih. Terima kasih.
Anda telah menyimak video ini sampai selesai. Silakan tuliskan masukan atau pengalaman Anda sesuai tema video yang kami sajikan. Kami berharap masukan Anda bisa memberi edukasi sebagai bahan pertimbangan untuk membangun pola pikir positif. Kepedulian Anda sangat bermanfaat membangun generasi dalam menyikapi narasi atau sumber berita. Terima kasih. Dan salam damai untuk Indonesia bersama Reaksi Nusantara.